Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa sebelum dilanjutkan cerita pedang King Dao-nya, bantu Mimin tekan tombol like dan berkomentar. Juga terima kasih sudah dan sebelumnya. Gas. Bab 1443. Kemeja biru, rok polos, di dalam bait suci Tuhan, keduanya saling berhadapan. Ketenangan dan ketenangan sebelumnya tidak lagi terlihat di wajah Sui Gujin. Di matanya yang indah, ada kebingungan dan keterkejutan. Melihat kebingungan dan keterkejutan di mata Sui Gujin, Ye Guan tersenyum dan berkata, "Situasi ini sangat sempurna. Apakah kamu penasaran bagaimana aku mengetahuinya?" Sui Gujin mengangguk. Ye Guan berkata, "Karena kamu sangat luar biasa." Sui Gujin menatapnya dengan bingung. Ye Guan tersenyum dan berkata, "Selama ini aku jarang mengagumi seseorang. Tetapi aku sangat mengagumimu. Terutama setelah membaca 10 strategi untuk menguntungkan rakyat yang kau berikan kepada Mu Yu untuk memerintah alam semesta Guangxuan. Saat itu, aku sangat menyadari kekuranganku sendiri. Kemudian, kau membantuku memerintah alam semesta Guangxuan. Hal-hal yang kau lakukan di akademi benar-benar membuatku mengagumimu." Pada titik ini, dia tiba-tiba menjadi sedikit bersemangat, dengan cahaya di matanya. Juga, "Apakah kamu tahu bagaimana rasanya bersamamu?" Aku berkata, "Aku suka menatap matamu. Tetapi sebenarnya, aku juga takut pada matamu. Karena matamu penuh dengan kebijaksanaan, dan dapat melihat motif tercela di balik perilakuku yang tampaknya tidak bersalah, dan bahkan melihat rahasia di alam bawah sadarku." Melihat Ye Guan yang berbicara penuh semangat seperti anak kecil, hati Sui Gujin yang tenang tiba-tiba merasakan riak samar. Ye Guan tersenyum dan berkata, "Kamu orang yang sangat pintar, orang yang sangat berkuasa, mengapa kamu memilihku? Bagaimana mungkin, ordoku tidak diragukan lagi masih kekanak-kanakan di hadapanmu? Bagaimana mungkin ordo kekanak-kanakan seperti itu layak mendapatkan perhatianmu? Kamu pasti menghormati bibiku yang menciptakan pedang King Xuan dan waktu serta ruang misterius di menara kecil itu. Tetapi apa yang bisa aku, Ye Guan, miliki yang dapat kamu hormati?" Aku bertanya pada diriku sendiri. Tidak ada, sama sekali tidak. Wanita di depannya sangat cerdas dan banyak akal. Bagaimana mungkin dia bisa jatuh cinta padanya? Ye Guan, semakin dia bersikap seolah-olah sedang jatuh cinta, semakin tidak normal dia mengetahui bahwa dia adalah orang yang sedang kasmaran. Itu adalah permainan dari awal. Sui Gujin menatapnya. Dia sedikit terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa pria di depannya itu sadar sejak awal. Ye Guan melanjutkan, "Mungkin orang lain akan berpikir bahwa kau harus memilihku. Mengapa? Karena bibiku dan ayahku begitu kuat dan tak terkalahkan. Tapi aku tahu kau tidak akan melakukannya. Kau pasti tidak akan melakukannya." Sui Gujin menatapnya. "Kenapa?" Ye Guan tersenyum dan berkata, "Karena kamu adalah Sui Gujin. Kamu tidak akan menyerahkan nasibmu kepada orang lain. Kamu harus memegang nasibmu di tanganmu sendiri. Kamu adalah penguasa takdirmu sendiri." Mendengar perkataan Ye Guan, tiba-tiba ada riak di mata tenang Sui Gujin. Untuk pertama kalinya, dia menyadari bahwa dia hanya tahu sedikit tentang pria di depannya, sedangkan pria di depannya tahu banyak tentang dirinya. Dia hanya menatapnya. "Karena kamu sudah tahu dari awal, lalu kenapa?" Ye Guan tidak menjawab pertanyaan ini. Dia menoleh dan menatap tahta Tuhan Allah. Ia berbisik, "Saya bilang saya ingin menyatukan seluruh alam semesta dan membangun tatanan baru. Sekarang tampaknya saya tidak punya apa-apa selain gairah. Saya tidak mengerti politik, sistem, manajemen, dan saya tidak punya keberanian. Sebenarnya, ayah dan bibi saya tahu kekurangan saya ini sejak awal. Mereka mengerti segalanya.
tetapi mereka tetap bersedia membiarkan saya mencoba dan melakukan yang terbaik untuk membantu saya. Sambil berbicara, dia tertawa. Jika aku, Ye Guan, memiliki kelebihan, itu adalah aku beruntung. Aku memiliki bibi yang baik dan ayah yang baik. Mereka selalu membantuku. Sui Gujin berbalik perlahan dan menatap singgasana dewa yang begitu dekat di dekatnya. Aku telah memanfaatkanmu. Ye Guan mengangguk. Aku tahu. Sui Gujin menoleh untuk menatapnya, dan Ye Guan tersenyum dan berkata, apakah kau ingat apa yang ayahku katakan kepadaku ketika dia pergi terakhir kali? Dia mengatakan kepadaku untuk tidak khawatir tentang apakah ada biro atau tidak. Yang terpenting adalah bertindak dengan hati nurani yang bersih. Dia memberiku sebuah garis bawah. Aku mengerti bahwa dia ingin memberitahuku untuk tidak terlalu peduli tentang menegakkan ketertiban. Aku harus menjalani hidup ini seperti yang aku suka. Menjalani diriku sendiri, hidup bahagia, dan yang terpenting. Sambil berkata demikian, dia memandang Sui Gujin yang berdiri di dekatnya. Aku sangat gembira bisa bersamamu. Jadi aku tidak terlalu memikirkan apakah ini permainan atau bukan. Sui Gujin tidak mengatakan apa-apa, dan tidak ada jejak emosi di matanya. Ye Guan tiba-tiba meraih tangannya dan berjalan menuju singgasana dewa. Dia memegang bahunya dengan kedua tangan dan membiarkannya duduk di atasnya. Begitu dia duduk di atasnya, pedang di belakang singgasana dewa mulai bergetar, dan niat membunuh terkunci pada Sui Gujin. Tetapi saat mereka bersentuhan dengan Ye Guan, kedua niat membunuh itu lenyap tanpa jejak. Tidak hanya itu, kedua pedang itu bahkan menjadi sedikit takut. Bo yang familiar, pria muda ini memiliki darah pria berbaju putih. Ye Guan tersenyum tipis. Kamu bilang dari awal kalau kamu mau duduk di kursi. Aku tahu kamu tidak mau duduk di tahta Dewa Bumi Lama, tapi di tahta Dewa Penguasa biasa. Sui Gujin menatapnya, masih tanpa berkata apa-apa. Saat dia teringat apa yang dikatakan pemuda di depannya, aku akan menolongmu. Apa yang dikatakannya di awal itu benar. Apa yang dikatakan pemuda ini benar. Ye Guan menatap matanya dan berkata sambil tersenyum, Nona Sui Gujin, Anda telah membantu saya menetapkan aturan dan tata tertib alam semesta Guangxuan, dan sekarang saya akan membantu Anda duduk di singgasana dewa. Di antara kita, tidak ada yang berutang apapun kepada siapapun. Hari ini kita mengucapkan selamat tinggal, dan saya harap kita berdua akan baik-baik saja. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi, dan tidak ada lagi jejak nostalgia di matanya. Jangan pernah menyukai wanita yang tidak menyukaimu, karena wanita akan bersikap 2 kali lipat kejam dan tidak berperasaan terhadap laki-laki yang mencintainya tetapi tidak lagi dicintainya. Penjilat anjing lebih buruk dari anjing. Melihat punggung Ye Guan semakin menjauh, pandangan Sui Gujin tiba-tiba menjadi sedikit kabur. Emosi yang belum pernah terjadi sebelumnya melonjak dari lubuk hatinya. Emosi itu memberinya dorongan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia ingin berdiri dan mengatakan sesuatu. Tetapi pada akhirnya, dia menahan emosi itu, tatapannya menjadi semakin penuh tekad, dan dia diam-diam memperhatikan Ye Guan pergi dari kejauhan. Setelah Ye Guan keluar dari aula, semua orang di langit menatapnya. Ye Guan menatap pemilik Pena Avenue di langit dan berkata sambil tersenyum, "Kamu menang. Kamu menang." Begitu kata-kata ini keluar, Qiu Yuan dan yang lainnya semuanya menghela napas lega. Tentu saja, mereka tidak benar-benar memilih Ye Guan, mereka memilih Sui Gujin. Dapat dikatakan bahwa Ye Guan adalah seorang pria sendirian di adegan hari ini. Mereka semua adalah pemilik orang-orang Dadao Pen. Dia, Ye Guan, tidak mempunyai peluang menang sama sekali. Pemilik Pena Dadao melirik Ye Guan.
lalu melirik Suai Gujin yang berdiri di kejauhan dengan wajah dingin. Meski dia merasa ada sesuatu yang salah, semuanya baik-baik saja. Situasi keseluruhan telah diputuskan, dan dia akhirnya bisa meletakkan gulungan itu di bawah tahta Tuhan. Ye Guan tidak lagi memperhatikan orang di sekitarnya. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan menatap kedalaman kehampaan. Pada saat ini, kedalaman kehampaan hancur dan 3 orang muncul di tempat kejadian. Itu adalah Kaisar Fan Zhao dan 2 pendiri peradaban. Ye Guan perlahan berjalan menuju Kaisar Fan Zhao. Dia menatap Ye Guan tanpa berkata apa-apa. Ye Guan berjalan mendekatinya dan berbisik, "Apakah kamu, Yinian?" Dalam sekejap, air mata mengalir di mata Kaisar Fan Zhao. Melihat pemandangan ini, Ye Guan membenarkan pikirannya. Dia berjalan ke arah Yinian, memeluknya dengan lembut, dan berkata dengan suara serak, "Gadis bodoh." Yinian memeluknya erat, air mata mengalir di matanya, "Suamiku." Ye Guan berkata dengan suara gemetar, "Awalnya, kamu pasti sangat membenciku, kan?" Yinian menggelengkan kepalanya kuat-kuat. Ye Guan dengan lembut mendorongnya menjauh, menyeka air mata di wajahnya, dan menyeringai, "Ayo pulang." Yinian menoleh untuk melihat orang-orang kuat yang mengelilingi mereka, dan Ye Guan tersenyum sedikit, "Aku sudah menyerah." Sambil berkata demikian, dia menarik Yinian menjauh. Pada saat ini, Sang Honyi di kejauhan tiba-tiba berkata dengan suara yang galak, "Menyerah saja dan mengaku kalah. Apakah menurutmu ini hanya permainan? Konyol." Setelah mengatakan itu, dia berubah menjadi pelangi panjang dan terbang langsung ke arah Ye Guan dan Yinian. Ada niat membunuh di matanya. Sejak dia bertarung dengan Ye Guan tadi, dia sudah merasakan betapa mengerikannya Ye Guan. Dia tahu betul bahwa jika dia membiarkan Ye Guan pergi hari ini, akan ada masalah yang tak ada habisnya di masa mendatang. Kejahatan harus diberantas. Tindakan tiba-tiba Sang Honyi mengejutkan banyak orang di tempat kejadian, tetapi mereka segera mengerti, dan banyak orang menunjukkan persetujuan di mata mereka. Jika kita tidak membunuh jenius jahat seperti itu hari ini, apa yang akan terjadi di masa depan? Tidak ada gunanya menyerah atau mengakui kekalahan. Mereka harus dibunuh sepenuhnya. Ketika seseorang mendengar ini, dia berkata, "Bunuh dia untuk mencegah masalah di masa mendatang. Bunuh dia saat dia sakit. Kita tidak bisa membiarkannya pergi. Dia terlalu jahat. Jika kita membiarkannya pergi, itu seperti membiarkan harimau kembali ke pegunungan. Akan ada masalah yang tak ada habisnya." Menyerah begitu saja, itu konyol, membunuh seluruh keluarganya dan memusnahkan seluruh klannya. Bunuh dia, persetan, di lapangan, di tengah kutukan marah yang tak terhitung jumlahnya. Banyak pria kuat mengikuti Sang Honyi dan bergegas menuju Ye Guan. Mereka harus dibunuh sepenuhnya. Penguasa kuas Dao Agung tiba-tiba mengubah ekspresinya dan menjadi marah, persetan. Saat dia berkata demikian, dia hendak mengambil tindakan untuk menghentikan Sang Honyi, tetapi pada saat berikutnya, ekspresinya membeku, dan kemudian ketakutan muncul di matanya. Saya melihat seorang wanita berpakaian polos muncul di belakang Ye Guan dan Yinian di kejauhan. Namun, ini belum berakhir. Tiba-tiba, sebuah suara datang entah dari mana. "Kau bahkan tidak bisa menyerah. Kau ingin memusnahkan seluruh keluarga yangku. Apakah aku terlalu mempermalukanmu?" Patah, tidak jauh dari Ye Guan. Waktu dan ruang tiba-tiba terbelah. Dan kemudian seorang pria berjubah hijau perlahan berjalan keluar. Wajahnya penuh es. Sang Honyi tidak mengenali wanita yang mengenakan rok polos itu karena klonnya langsung musnah saat dibunuh. Oleh karena itu, dia tidak memiliki ingatan tentang klon itu sama sekali. Akan tetapi,
Ketika dia melihat wanita berbaju polos itu tiba-tiba muncul, dia tetap merasa gelisah, sehingga secara naluriah dia mengubah arah dan langsung berlari ke arah laki-laki berbaju hijau yang baru saja keluar. Dia menatap lelaki berbaju hijau yang baru saja keluar. Matanya tiba-tiba menampakkan ekspresi yang ganas. Bagus sekali, bagus sekali. 2 itu membunuh, 3 juga membunuh. Dia telah memutuskan bahwa membunuh keempat orang ini tidaklah cukup. Dia harus melacak sumbernya dan membunuh seluruh keluarganya. Kejahatan harus diberantas. Bab 1444, Kemeja Hijau vs Rok Putih. Sang Honi menatap pria berbaju hijau itu. Dia tahu bahwa pria berpakaian hijau yang tiba-tiba muncul ini jelas tidak sesederhana itu. Tetapi dia tidak peduli karena dia juga seorang klon. Dan selain itu, pemilik Dao Pen ada di belakangnya. Dia tahu bahwa pada saat kritis, pemilik Dao Pen pasti tidak akan tinggal diam. Dia tak kenal takut, tujuannya sangat sederhana, yaitu menggunakan klon ini untuk memikat semua orang agar bertindak bersama dan menjaga Ye Guan dan yang lainnya di sini selamanya. Melihat beberapa pria kuat mengikutinya untuk menyerang, senyum tiba-tiba muncul di bibirnya. Namun tak lama kemudian, semua orang tercengang. Berdebar, sebelum semua orang bisa bereaksi, Sang Honi, yang sudah bergegas ke depan pria berbaju hijau, benar-benar berlutut tegak. Pukulan lutut ganda, kepala para prajurit yang menyerbu keluar bersama mereka langsung beterbangan. Sebuah pemandangan aneh muncul. Tubuh mereka masih melesat maju. Tetapi kepala mereka sudah melayang di belakang mereka. Di dalam tubuh mereka, darah mengalir deras ke langit seperti air mancur, membentuk kolom-kolom darah. Dunia menjadi sunyi senyap. Sang Honi berlutut di depan pria berbaju hijau. Pikirannya menjadi kosong. Awalnya dia terkejut dan tidak percaya, lalu dipenuhi rasa takut. Karena dia bahkan tidak menyadari bagaimana dia berlutut. Bagaimana itu mungkin? Orang-orang kuat di sekitar yang tidak mengambil tindakan semuanya berdiri di sana dalam keadaan terkejut. Lelaki berpakaian hijau itu menunduk menatap Sang Honi yang ada di depannya. Namun saat ini Sang Honi menatapnya tanpa rasa takut. Karena dia tahu bahwa pemilik Dao Pen di sebelahnya pasti tidak akan tinggal diam dan melihatnya mati. Lagi pula, tubuhnya ini juga klon. Jadi tidak masalah meskipun dihancurkan. Pria berbaju hijau melihat niatnya. Dia tiba-tiba mengarahkan jarinya ke langit lalu menarik tangan kanannya ke bawah. Patah, tiba-tiba, ruang di langit retak, dan pada saat berikutnya, sesosok tubuh ditarik turun dari celah, jatuh lurus ke bawah, dan akhirnya mendarat dengan keras di depannya. Orang yang jatuh adalah tubuh asli Sang Honi. Tubuh asli Sang Honi ditarik paksa dari suatu tempat. Setelah wujud asli Sang Honi muncul, dia benar-benar terpana. Karena tubuh aslinya setidaknya triliunan tahun bintang jauhnya dari tempat ini, dan berada di tempat khusus. Ada segel pembatas jalan khusus di tempat itu. Bahkan mereka yang kuat di atas wilayah penguasa domain tidak dapat berbuat apa-apa terhadap segel penghalang jalan tersebut. Namun, pada saat ini, pria di depannya benar-benar mengabaikan segel penghalang dan menyeretnya dari tempat itu. Pada saat ini, dia benar-benar ketakutan, karena dia benar-benar menyadari kesenjangan antara dirinya dan pria berbaju biru di depannya. Pria berbaju biru di depannya memiliki kemampuan untuk membunuhnya. Sang Honi segera menoleh untuk melihat pemilik pena dadao di kejauhan. Ini adalah harapan terakhirnya. Melihat tatapan Sang Honi, pria berbaju hijau itu menunjukkan rasa jijik di sudut mulutnya. Tuan Pena Dao Agung, aku sangat takut. Sang Honi, pemilik Dao Pen tampak sedikit tidak senang. Yang Ye, ini pertaruhan, kamu.
Berlututlah, lelaki berbaju hijau itu melirik pemilik Dao Pen. Sebelum pemilik pena Dao sempat mengatakan sesuatu, sebilah pedang telah dikalungkan di lehernya. Pedang ini memaksa pemilik Dao Pen bertekuk lutut. Berdebar, pemilik Dao Pen berlutut sebagai jawaban. Setiap orang, sang Master Dao Pen menjadi murka. Aku tahu cara berlutut, mengapa kau perlu memaksaku? Setiap orang, dia menyerah. Lelaki berbaju hijau itu menatap sang Master Dao Pen. Guru Dao Pen, aku jarang sekali ikut campur dalam urusan antara kau dan cucuku. Sedangkan kau dan aku, kita cukup pandai dalam hal muka. Namun hari ini aku menyadari bahwa aku terlalu banyak memberimu muka. Begitu kata-kata itu terucap, tekanan darah yang mengerikan langsung menyelimuti semua orang di dunia. Kecuali Ye Guan, Yinian dan wanita berbaju polos, semua orang di lapangan terpaksa berlutut karena tekanan tersebut. Semua orang memandang lelaki berbaju hijau itu dengan putus asa. Pada saat ini, selain ketakutan, ada juga keputusasaan di mata mereka. Pada saat itu, mereka terkejut karena ternyata saat menghadapi tekanan yang dikeluarkan oleh pria berpakaian hijau itu, mereka seperti semut dan tidak mempunyai daya untuk melawan sama sekali. Termasuk dua pendiri peradaban, mereka adalah orang-orang yang benar-benar meragukan kehidupan. Tahukah Anda, mereka telah mencapai batas tertinggi alam semesta yang dapat mereka amati sejauh ini. Namun, kini kemunculan si manusia berpakaian hijau membuat mereka tiba-tiba sadar bahwa mereka hanyalah semut. Bagaimana ini dapat diterima? Lelaki berbaju hijau itu menatap pemilik Dao Pen, dan niat membunuh yang tak terlihat telah menyelimuti pemilik Dao Pen. Pemilik Dao Pen langsung terkejut. Yang Ye, jangan membalik meja, cucumu belum terkalahkan, kau. Faktanya, dibandingkan dengan Sukun, dia lebih takut pada Yang Ye yang gila. Sukun sebenarnya cukup masuk akal. Saat Yang Ye yang gila ini menjadi gila, dia benar-benar akan membalikkan meja. Tak seorang pun yang bisa bermain. Lelaki berpakaian hijau itu menatap pemilik Dao Pen dan tidak berkata apa-apa. Pemilik pena Dao benar-benar panik. Orang ini benar-benar akan membalikkan meja. Tetapi pada saat ini, pria berbaju hijau itu tiba-tiba menoleh untuk melihat Ye Guan yang berada tidak jauh. Dia tidak tahu apa yang dikatakan Ye Guan kepadanya. Tetapi dia tertawa. Baiklah, kakek benar tentangmu. Kamu layak menjadi cucuku. Haha. Setelah berkata demikian, dia tiba-tiba menatap pemilik Dao Pen. Bagiku, membunuhmu sama saja seperti menindas yang lemah, yang tidak sesuai dengan statusku. Pemilik Dao Pen menggerakkan bibirnya sedikit. Apa identitas Anda? Semua orang tahu bahwa kamu sebelumnya adalah murid yang rendahan. Meskipun dalam hatinya dia berpikir seperti itu, dia berkata lagi, iya, Master Pedang Baju Biru tidak terkalahkan di dunia. Sebelum dia selesai berbicara, dia tiba-tiba terjatuh ke tanah oleh suatu kekuatan misterius, dan mukanya bersentuhan langsung dengan tanah. Pemilik pena Dao melolong dan berharap bisa menamparkan wajahnya sendiri. Sialan, bagaimana dia bisa lupa kalau wanita itu masih di sini? Wanita dengan rok polos itu menatap pemilik pena Avenue. Katakan lagi. Pria berbaju hijau itu berkata dengan tenang. Bicaralah, Master Pena Dao Agung. Jika kau tidak berbicara, aku akan memandang rendah dirimu. Pemilik pena Avenue, wanita yang memakai rok polos menoleh ke arah pria yang memakai kemeja hijau. Pria berbaju hijau tentu saja tidak takut. Dia tersenyum dan berkata, Tianming, orang lain mungkin takut padamu, tapi aku tidak. Tianming di Sukun berkata dengan tenang, sekarang aku punya kakak laki-laki, aku benar-benar percaya diri.
Senyum di wajah pria berbaju hijau itu tiba-tiba menghilang, dan niat membunuh menyebar dari langit dan bumi. Melihat mereka berdua saling berhadapan, Ye Guan buru-buru berkata, "Bibi, kakek, lupakan saja, beri aku sedikit wajah." Keduanya menatap Ye Guan tanpa berkata apa-apa. Ye Guan ragu sejenak, lalu berkata, "Berikan aku dan ayahku sedikit muka." Lelaki berbaju hijau itu tersenyum dan berkata, "Baiklah, aku akan memberikan kalian berdua wajah." Saat dia berbicara, dia tiba-tiba berbalik dan menatap Sang Honyi. Pada saat ini, Sang Honyi memiliki ekspresi kosong di wajahnya. Dia mengangkat tangannya dan menamparnya. Wah! Dengan suara tamparan keras, seluruh wajah Sang Honyi ditampar hingga berkeping-keping. Setiap orang, pria berbaju hijau itu menunduk menatapnya dan berkata, "Dasar wanita, kau jahat sekali, kau pantas dipukuli. Berlututlah di sini sampai nyawamu habis." Setelah berkata demikian, dia memandang ke arah dua orang penguasa peradaban perkasa yang berdiri di belakang pemilik Dao Pen tidak jauh dari situ. Ketika mereka melihat lelaki berbaju hijau itu menatap mereka, raut wajah mereka tiba-tiba berubah, dan sesaat kemudian, kepala mereka terpental. Langsung membunuh, pria berbaju hijau itu menatap pemilik Dao Pen lagi. "Hari ini aku akan mengampuni nyawamu. Jika cucuku menyerah lain kali dan kau membunuhnya lagi, aku akan membunuh semua orang yang berhubungan denganmu." Sembari berkata demikian, dia berbalik dan melirik Sui Gujin yang tengah duduk di singgasana dewa di kejauhan. Sui Gujin memiliki ekspresi tenang, dan di lapangan, selain Ye Guan, Yinian dan dua orang lainnya, dia adalah satu-satunya yang tidak berlutut. Lelaki berbaju hijau itu tiba-tiba tertawa dan berkata, "Cucu, kakek sudah tiada." Setelah berkata demikian, dia berubah menjadi seberkas cahaya pedang dan menghilang di ujung langit. Tak jauh dari situ, wanita berbaju polos juga menoleh menatap Sui Gujin. Tanpa berkata sepatah kata pun, dia membawa Ye Guan dan Yinian dan berjalan menuju kejauhan. Tidak lama kemudian, mereka bertiga benar-benar menghilang dari pandangan semua orang. Pada saat ini, mereka yang berlutut di lapangan perlahan berdiri, tetapi wajah mereka masih penuh ketakutan. Pemilik Dao Pen melirik ke kedalaman langit berbintang. Setelah beberapa saat, dia menarik kembali pandangannya dan berbalik menatap Sang Honyi. Melihat Sang Honyi di depannya, wajahnya sangat jelek. "Sudah kubilang jangan bertindak sendiri, tapi kamu tidak mau mendengarkan." Saat dia berbicara, dia tiba-tiba menyadari sesuatu dan membeku di tempatnya. Sang Honyi berlutut dengan wajah tanpa ekspresi. Pemilik Dao Pen tiba-tiba menoleh dan menatap Sui Gujin di kuil dewa yang jauh. Dia menatap Sui Gujin yang sedang duduk di singgasana raja dan berkata, "Bagus. Sangat bagus. Aku bertanya-tanya mengapa wanita ini tiba-tiba mulai menggigit seperti orang gila. Ternyata, dia milikmu, Sui Gujin. Kalian berdua benar-benar berakting dengan baik." Apakah Sang Honyi dari Sui Gujin? Semua orang tercengang dan menatap Sang Honyi yang masih memasang ekspresi kosong di wajahnya. Sui Gujin menatap pemilik pena Dao dan tidak berkata apa-apa. Sang Master Dao Pen menatapnya. "Kamu tidak ingin menjadi bidak catur. Kamu ingin menjadi pemain catur. Konyol sekali. Apakah kamu pikir kamu punya kemampuan untuk melakukan itu?" Sui Gujin masih tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya berdiri perlahan dan merentangkan tangannya. Ledakan, tiba-tiba seluruh alam semesta diguncang oleh suara gemuruh yang memekakkan telinga. Seluruh planet bumi tua perlahan-lahan naik ke langit. Pada saat yang sama, bait suci Tuhan juga perlahan menjulang ke langit. Dia ingin naik bersama semua orang di tanah lama.
Pada saat ini, semua orang benar-benar terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa kekuatan Sui Gujin begitu mengerikan. Sang Master Dao Pen tidak terkejut. Dia menatap Sui Gujin dan berkata, "Aku tahu kekuatanmu tidak lebih lemah dari Bei Xinji. Tetapi apakah kamu benar-benar berpikir kamu memiliki kemampuan untuk bersaing denganku?" Sui Gujin tidak mengatakan apapun. Dia mengabaikan pemilik Dao Pen begitu saja. Dia terus memobilisasi kekuatan, dan tanah lama serta kuil Tuhan terus bangkit perlahan-lahan. Tatapan mata sang Master Dao Pen berangsur-angsur berubah dingin. Betapa konyolnya. Apakah kau pikir kau dapat menembus belenggu peradaban dengan kekuatanmu dan memimpin Outland dan dirimu sendiri ke alam semesta utama? Penguasa alam semesta dari peradaban leluhur jauh lebih kuat darimu. Tetapi pada akhirnya ia tetap gagal. Kau. Setelah mengatakan ini, dia berhenti sejenak, sebab, baik di zaman dahulu maupun sekarang, tak ada seorang pun yang memperhatikannya. Pemilik Dao Pen benar-benar marah kali ini. Dia perlahan mengepalkan tangan kanannya, dan aura mengerikan menyebar dari langit dan bumi. Hanya menghirup udara saja sudah cukup untuk melumpuhkan semua pria kuat di dunia. Termasuk aura mengerikan yang terpancar dari Sui Gujin. Semua orang terkejut. Sang Master Daobi menatap Sui Gujin dan berkata dengan nada sarkastis, "Kau ingin menjadi pemain catur. Apakah kau pikir kau memiliki kemampuan untuk melakukan itu?" Sui Gujin menatap pemilik pena Dao dan berkata, "Alasan mengapa kau menginginkan tahta ini adalah karena ada satu jilid, sutra penghancur tembok, di dalamnya, kan?" Pemilik Dao Pen langsung terkejut. "Bagaimana kamu tahu? Siapa kamu?" Pada saat ini, ada keterkejutan yang tak tersamar di matanya. Sutra mendobrak tembok, ini jelas bukan sesuatu yang seharusnya diketahui oleh orang-orang beradab di bawah sana. Sui Gujin menatap sang Master Dao Pen. Sutra penghancur tembok, yang lengkap dapat menghancurkan penghalang antara dunia maya dan dunia nyata, melompat keluar dari dunia maya, dan menjadi orang yang berada di luar batas. Anda membuat permainan sebesar itu. Tetapi tujuan sebenarnya bukanlah untuk menghancurkan hati Dao Ye Guan, tetapi untuk mendapatkan sutra penghancur tembok ini. Tetapi Anda tahu, tanpa Ye Guan, Anda tidak dapat mendekati takhta dewa-dewa. Pemilik pena Dao Agung terkejut, tetapi kemudian dia tenang dan berkata dengan nada sinis, "Bukankah kamu juga memanfaatkannya, jika dia tidak membawamu ke tahta penguasa alam semesta dan menanggung akibat dari sutra tembok rusak untukmu? Apakah kamu akan bisa duduk di sana?" Sui Gujin menurunkan alisnya dan tidak mengatakan apapun. Pemilik Dao Pen tertawa. "Aku tidak menyangka ada seseorang di atas sana yang mampu menjangkau sejauh itu. Aku sebenarnya sangat penasaran dengan identitas aslimu." Sui Gujin berkata dengan tenang, "Kamu sangat pandai menghitung. Mengapa kamu tidak menghitungnya?" "Haha," sang Master Dao Pen tertawa. "Sui Gujin, apakah kau lupa satu hal? Meskipun kau dan aku bukanlah tubuh asli yang sebenarnya, kekuatanku jauh lebih unggul darimu. Selain itu, jalan menuju alam semesta utama memiliki 3.000 malapetaka, dan setiap malapetaka memiliki sebab dan akibat. Dengan kekuatan klonmu, apalagi 3.000 malapetaka, kau bahkan tidak dapat bertahan hidup dari satu malapetaka." Sui Gujin meliriknya dan tidak berkata apa-apa. Pemilik Dao Pen menatapnya. Setelah terdiam sejenak, dia tiba-tiba membuka telapak tangannya. Dalam sekejap, aura mengerikan berkumpul dari antara langit dan bumi. Pada saat ini, semua orang kuat di lapangan tiba-tiba merasa putus asa. Menghadapi aura ini, mereka sama sekali tidak punya keinginan untuk melawan. Sui Gujin tidak melawan. Dia perlahan-lahan menutup matanya dan menempelkan tangannya di perutnya. Pemilik Dao Pen awalnya tertegun.
Namun sesaat kemudian, dia seperti menyadari sesuatu. Wajahnya berubah drastis dan dia segera menarik tangannya. Aura mengerikan antara langit dan bumi tiba-tiba surut seperti air pasang dan menghilang tanpa jejak. Sang Master Dao Pen menatap Su Gujin. Wajahnya tampak pucat pasi, sepucat kertas. Dia tertawa marah dan mengacungkan kedua ibu jarinya. 66666. Alangkah baiknya memasuki permainan dengan tubuhmu sendiri, membalikkan dunia, dan berubah dari bidak catur menjadi pemain catur. Kamu benar-benar 666. Benar-benar 66. Sui Gujin tidak berkata apa-apa, tetapi hanya mengusap perutnya dengan tangannya. Ada bayi dalam perut. Garis keturunan keluarga yang seorang ibu dihormati oleh putranya. Mulai saat ini, tidak akan ada malapetaka yang menimpaku, bersambung.